Apa nih, Pak? Hei! Putih! Mana? Kau pakai? Nggak ada tes itu. Cek gorengmu? Iya. Ah, kau pikir nggak ada alat cek goreng saya? Dia pakai juga kan? Pakai juga kan? Kondisi Timur Kupang Ambon ganti. Bandang Jaya 65 mengarah Rembang Solo. Akan di jalur Kupang Ambon kiri Palang Hitam. Semua jajaran kuda-kuda ke Timur Kupang Pati. Lapor komando semua. Posisi di mana? Selamat malam sahabat RTV, saya Felicia Wu dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Selama program 10.2, saya dan seluruh kru yang bertugas mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sahabat RTV selalu awasi dan pantau kegiatan anak-anak kamu jika sedang berada di luar rumah ya. Karena predator anak selalu mengintai loh, seperti yang terjadi di Bengkalis Riau nih. Anak usia 14 tahun diculik, dilecehkan, dan kemudian dibunuh. Tega banget ya. Sahabat RTV, 10.2 malam ini ada pengungkapan kasus pembunuhan di Bengkalis Riau nih. Korbannya anak usia 14 tahun. Waduh, kenapa ya? Stay tune guys. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini rekan-rekan kita dapat informasi adanya penemuan mayat di daerah Desa Sungai Batang. Pagi ini kita akan melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Saat ini yang diduga pelaku informasinya berada di rumahnya. Kita ada 2 tim sedang ke TKP. Jadi mudah-mudahan informasinya satu dan kita bisa mengamankan pelaku pada pagi hari ini. Nah, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 45 menit, tim Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis sampai juga di rumah terduga pembunuh di Desa Seibatang. Rumah terduga pembunuh langsung dikepung polisi di sahabat RTV. Tapi target yang dicari kabur lewat pintu belakang. Tembakan peringatan pun dilepaskan. Apa salah saya, Pak? Apa nih, Pak? Ikut lu. Pak, apa salah saya? Jangan diam. Jangan! Nah kan, akhirnya ketangkep juga deh. Makanya jangan kabur lah kalau polisi datang. Di mana parangnya kau letak? Di mana parangnya kau letak? Pak. Hah? Pencarian barang bukti pun dimulai di sahabat RTV. Ternyata senjata tajam yang digunakan masih diletakkan di ruang depan loh. Waduh. Di mana parangnya? Itu, Pak. Ini parangnya? Iya, Pak. Ini? Iya, Pak. Ya? Ini aku punya kan? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Kita geledah dulu, Pak, teh. Dampingnya, Pak, teh. Iya, iya. Geledah rumah, Pak, teh. Ini apa ini? Ini apa ini? Nggak hanya itu sahabat RTV. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis nemuin 3 klip plastik isi sabu. Ini apa ini? Tidak tahu saya, Pak. Ini apa ini? Tidak tahu saya, Pak. Hah? Tidak tahu, Pak. Nanti ya. Tengok tuh. Tengok tuh. Yang punya tuh. Ini apa ini? Sabu, Pak. Hah? Sabu, Pak. Punya siapa? Saya, Pak. Nah, untuk pemeriksaan lanjutan, tim Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis membawa terduga pembunuh ke Polres Bengkalis.
Waduh, selalu waspada ya sahabat RTV. Selalu pantau anak-anak kamu agar tidak menjadi korban penculikan dan pelecehan seksual. Apalagi hingga berakhir dengan melayangnya nyawa sang buah hati. Ternyata nih sahabat RTV, banyak juga loh laporan tentang penculikan dan pelecehan seksual pada anak yang masuk ke akun Instagram kami di RTV 10.2. Dan untuk merespon laporan-laporan yang masuk, sudah ada Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Bu Felicia, dan selamat malam seluruh pemirsa RTV di mana berada. Ya Pak, saya akan membacakan 2 laporan netizen yang masuk ke akun Instagram kami @rtv10.2 terkait penculikan dan pelecehan seksual pada anak. Nama akunnya kami samarkan untuk menjaga privasi ya Pak. Yang pertama dari akun @norma_. Anak tetangga saya jadi korban pencabulan saat mau belanja ke warung. Polisi patroli daerah Bukit Batu. Kemudian dari akun @riansusan. Polisi tolong patroli daerah Siak Kecil. Banyak laki-laki yang mencurigakan dan suka mengamati anak-anak. Ya Pak, dari laporan-laporan netizen tersebut, apakah bisa dikondisikan kepada polsek-polsek setempat untuk terus berpatroli agar warga merasa nyaman? Dan bagaimana cara warga untuk melaporkan kejadian yang mereka lihat ataupun alami? Baik, pemirsa TV semua, bahwa kita ketahui untuk kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan saat ini, kita senantiasa melaksanakan kegiatan patroli secara rutin ke wilayah-wilayah yang rentan maupun yang rawan terhadap tindak pidana maupun pada saat pandemi COVID-19. Terkait masalah laporan tadi, bahwa apabila ditemukan orang-orang yang mencurigakan, sebaiknya juga bisa dapat melakukan telepon kepada polsek terdekat untuk kami dapat melakukan setidaknya pemeriksaan awal. Kemudian untuk para korban, apabila ada korban yang diduga pelaku pencabulan maupun hal yang lain ataupun tindak pidana lain, juga bisa melakukan laporan ke polsek terdekat ataupun anggota patroli kami yang terdekat. Nah, untuk hal yang selanjutnya untuk tingkat ke penyelidikan dan penyidikan, tentunya perlu adanya laporan polisi yang harus dilaporkan ke kantor polisi untuk kita bisa tindak lanjuti. Ya, terkait tayangan yang kami putarkan tadi, bagaimana sih Pak kronologi mulai dari penemuan mayat, pelacakan hingga berhasil ungkap kasus yang berujung kepada penangkapan pelaku? Baik, untuk kasus yang terjadi di wilayah Bengkalis yang tadi sudah ditayangkan, bahwa awalnya adalah yang korban itu bersama tersangka ini mengenal satu sama lainnya, bertetangga sejauh mungkin 1 km. Nah, dari hal ini sepertinya juga korban ini bukan hanya korban yang pertama, tapi ini sudah beberapa kali dari hasil otopsi yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian korban oleh salah satu keluarganya, menurut keterangan tersangka, diantarkan oleh salah satu keluarganya ke tempat tersangka, tetapi dari hasil olah TKP tidak ada ditemukan. Karena apa? Karena hasil keterangannya bahwa korban ini diantar ke tempat pengajian, kemudian dijemput oleh keluarganya. Namun dari hasil pemeriksaan guru pengajian tersebut tidak diketemukan bahwa ada suara sepeda motor. Nah, kemudian kami mendapat laporan setelah itu paginya bahwa ada penemuan mayat di TKP. Hasil kita melakukan olah TKP, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, bahwa ada dicurigai salah satu orang yang kita curigai dan kemudian kita lakukan penangkapan ini. Dari hasil kita melakukan otopsi dan beberapa ambil sampel-sampel DNA yang ada di dalam tubuh tersangka ini, memang ada ditemukan identik dari yang ada di korban, di kemaluan korban yang ada di dari kemaluan dubur korban dan kemaluan tersangka. Nah, dari hasil inilah kita terus melakukan
pemeriksaan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Nah, dari riset yang kami lakukan, selama tahun 2020 ada 77 kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya pelecehan seksual di Bengkalis. Sementara tahun 2021 sudah ada 31 kasus. Apa sih Pak yang menjadi penyebab maraknya kasus yang menimpa anak-anak di Bengkalis? Kami sudah sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Karena berdasarkan penelitian tentunya lebih akurat. Namun berdasarkan evaluasi kita bahwa adanya tingkat pembelajaran yang kurang, kemudian juga adanya tingkat kemiskinan, kemudian juga adanya hubungan suami istri yang mungkin tidak mesra, serta tertinggal oleh istrinya yang bekerja di tempat. Ya, sanksi hukumannya apa nih Pak kepada mereka yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, baik itu penculikan, pelecehan seksual, sampai pembunuhan? Baik, untuk kasus-kasus yang terkait masalah penculikan, pencabulan, itu kita kenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Sedangkan yang menyebabkan meninggal dunia kita kenakan pasal 338 KUHP, dijumlahkan dengan pasal 80 tersebut dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Ya, terima kasih AKBP Hendra Gunawan, Kapolres Bengkalis sudah meluangkan waktu di 10.2. Selamat malam dan selamat bertugas kembali ya Pak. Selamat malam Bu Felicia Bu dan seluruh pemirsa Raja Wali TV dimanapun berada. Sahabat RTV, usai jeda pariwara ada cerita penculikan dengan menggunakan senjata api nih. Dan korbannya disandra selama 2 hari tanpa diberi makan. Sesaat lagi di 10.2 ya. Tahan! Panas!